Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Alfiatur Rofiah dari Prodi PGMI Unhas Jember. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil dari skripsi saya dengan judul Pengaruh Metode Talking Stick terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran tematik kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Fathus Salafi Ajung Jember tahun pelajaran 2023-2024. Yang terhormat kepada Bapak Hafidh S.Ag.M. Hum selaku Ketua Penguji, yang terhormat kepada Muhammad Solahuddin Amrullah MPD selaku Notulen Penguji, yang terhormat kepada Dr. Sarwan MPD selaku Penguji Utama, dan yang terhormat kepada Muhammad Khalil SSI MPD selaku penguji pendamping. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu metode talking stick dijadikan sebagai metode pembelajaran terpilih dengan tujuan untuk membantu mengatasi rendahnya motivasi belajar siswa. Nah, di sini yang menjadikan beberapa siswa ini kurang tertarik untuk menyimak materi yang disampaikan oleh guru, karena tanpa adanya motivasi belajar, peserta didik ini akan mengalami kesulitan dalam belajar, sehingga keberhasilan dalam belajar ini sedikit terganggu dan tidak akan tercapai. Nah, peneliti menginginkan siswa ini termotivasi dalam belajar dengan menggunakan metode talking stick pada pembelajaran tematik di kelas 5. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah metode talking stick ini berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran tematik kelas 5 di MI Fathus Salafi Ajung Jember tahun pelajaran 2023-2024. Dengan adanya rumusan masalah ini, yang pastinya ada tujuannya. Nah, tujuannya di sini yaitu mengetahui ada tidaknya pengaruh metode talking stick terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran tematik kelas 5 di MI Fathus Salafi Ajung Jember tahun pelajaran 2023-2024. Kerangka penelitian pada skripsi ini yaitu peneliti melakukan observasi awal dengan melakukan wawancara dan observasi kelas. Nah, wawancara di sini peneliti mewawancarai wali kelas 5 serta ketiga siswa kelas 5. Kemudian, setelah dilakukan observasi awal ini, peneliti memberikan treatment kepada kelas 5. Nah, selanjutnya setelah pemberian treatment, kemudian peneliti melakukan pengukuran, yaitu pemberian angket kepada siswa kelas 5. Setelah pemberian angket, kemudian peneliti mengolah data. Setelah mengolah data, baru ada hasil dari treatment tersebut bahwa terdapat pengaruh terhadap motivasi belajar. Nah, kenapa di sini hanya simple? Nah, di sini peneliti menggunakan satu kelas saja, tidak ada kelas kontrol. Nanti penjelasannya ada di bagian metode pembelajaran, ada di bagian metode penelitian. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan sedikit dari pengertian metode talking stick. Apa sih metode talking stick itu? Nah, metode talking stick ini yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan tongkat. Nah, bagi siapa yang memegang tongkat, siswa wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah mempelajari materi pokok. Nah, menurut Agus Suprijono menjelaskan bahwa pembelajaran talking stick ini digunakan untuk memutuskan siapa yang berhak berbicara dan mengungkapkan pemikiran. Siapa yang memegang tongkat, mereka dianggap memiliki kekuatan spiritual untuk berbicara. Sementara untuk yang lainnya harus diam dan mendengarkan.
Setelah selesai menjawab bagi siswa yang memegang tongkat, kemudian tongkat ini agar digilir lagi untuk memberikan kesempatan yang sama bagi yang belum untuk mengutarakan pendapatnya masing-masing. Nah, dari pengertian tadi, berikut yaitu terdapat manfaat metode talking stick. Menurut Huda menyatakan metode ini bermanfaat karena ia menguji kesiapan anak. Nah, dalam melatih memahami materi pelajaran dengan cepat, mengajak peserta didik ini terus siap dalam mengatasi situasi apapun. Dari adanya manfaat ini, adapun kelemahan dari metode ini. Salah satunya yaitu siswa ini yang kurang siap tadi tidak bisa menjawab pertanyaan. Yang tidak siap ini tidak akan bisa menjawab pertanyaan. Jadi dari metode talking stick ini juga memiliki kelebihan yaitu menguji kesiapan peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengertian dari motivasi belajar. Motivasi belajar yaitu motivasi belajar yang dikembangkan oleh Lydia Susanti mengatakan bahwa motivasi ini diartikan dalam sebuah kekuatan atau daya penggerak yang tidak nampak, tapi ada dan dapat menjadi dorongan yang sangat kuat untuk peserta didik dalam menggapai tujuannya. Salah satu bentuk contoh dari motivasi yaitu minat. Nah, motivasi sangat erat hubungannya dengan minat. Motivasi ini muncul karena adanya kebutuhan. Minat merupakan alat motivasi yang pokok. Proses belajar ini akan belajar lancar jika disertai dengan minat. Selanjutnya yaitu pengertian dari pembelajaran tematik. Nah, pengertian mudahnya di sini yaitu model pembelajaran terpadu, yaitu model pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna terhadap peserta didik. Salah satu karakteristik pembelajaran tematik di sini yaitu berpusat pada peserta didik. Nah, hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menekankan peserta didik sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar. Salah satu karakteristik pembelajaran. Metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data-data dalam penelitian ini berupa angka. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pre-experimental design. Dengan jenis desain penelitian yaitu one shot case study. Pre-experimental design merupakan desain penelitian eksperimen yang memiliki karakteristik yaitu kelas sebagai sampel. Penelitian ini tidak diambil secara random. Kelompok yang digunakan hanya satu kelas saja, sehingga desain penelitian ini tidak memiliki kelas kontrol. Nah, penjelasan dari desain one shot case study ini yaitu terdapat satu kelas yang diberikan treatment atau perlakuan yaitu dengan tanda X. Selanjutnya dilakukan dengan pengukuran yang ditandai dengan O. Dengan judul penelitian, contohnya di sini yaitu pengaruh metode talking stick terhadap motivasi belajar siswa. Nah, sesuai dengan desain penelitian one shot case study, maka pada saat proses pembelajaran diberikan perlakuan atau treatment yaitu metode talking stick. Nah, setelah selesai kemudian diukur motivasi belajarnya dengan menggunakan angket. Nah, karena tidak ada kelas kontrol, maka desain ini tidak memungkinkan membandingkan dua data, sehingga motivasi belajar ini hanya diukur secara deskriptif saja.
Populasi dalam penelitian ini yaitu meliputi siswa kelas 5 di MI Fathus Salafi Ajung Jember. Sampel diambil dengan teknik cluster sampling sehingga diperoleh siswa kelas 5A sebagai sampel. Jumlahnya yaitu 19 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan dokumentasi dan instrumen yang selanjutnya yaitu uji validitas. Kuesioner ini dikatakan valid jika nilai R hitung ini lebih besar dari R tabel. R tabel ini dapat dilihat pada tabel R statistik dengan rumus DBN nilai dikurangi 2. Jumlah responden pada uji coba ini kan ada 19. Saya menggunakan 19 siswa. Nah, sehingga N ini 19 diambil dari siswa. Nah, maka DB-nya ini 19 dikurangi 2 sama dengan 17. Nah, jadi dilihat di R statistik di nomor 17 yaitu 0,82. Nah, jadi dikatakan valid jika nilai R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel. Nah, di sini uji validitas metode talking stick bisa dilihat sendiri sudah valid semua. Dari X11, X12 sampai X15 ini sudah valid. Kemudian yang uji validitas Y, motivasi belajar, di sini sama caranya, cara dari dinyatakan valid yaitu jika R tabel R hitung lebih besar dari R tabel atau R tabel lebih kecil daripada R hitung. Uji reliabilitas. Nah, untuk mengukur reliabilitas ini menggunakan Cronbach alpha. Instrumen dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha ini lebih besar dari 0,60. Bisa dilihat di gambar uji reliabilitas dari variabel X, metode talking stick. Cronbach alpha-nya di sini 0,698. Nah, berdasarkan tabel di atas ini, berdasarkan tabel X ini menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha ini dihasilkan sebesar 0,98. Jadi ini penelitian ini reliable atau dapat dipercaya. Selanjutnya, setelah melewati pengujian asumsi ini, peneliti dapat melanjutkan uji prasyarat. Nah, yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini menggunakan probability plot. Nah, bisa dilihat di gambar. Grafik normal plot ini terlihat titik-titik sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini dapat dipakai karena berdistribusi normal. Uji homogenitas. Data pengambilan keputusan dari uji ini menggunakan nilai signifikan atau p-value dengan taraf signifikan lebih besar dari alfa sebesar 5% atau 0,05. Tetapi jika taraf signifikan ini lebih kecil dari 0,5, data dapat dikatakan tidak sama atau tidak homogen. Bisa dilihat di gambar tersebut. Setelah memastikan dari ujian prasyarat, akan dilihat apakah uji prasyarat terpenuhi atau tidak. Jika tidak terpenuhi, maka data tersebut tidak dapat ditindaklanjut dalam pengujian hipotesis. Jika terpenuhi, maka data yang diperoleh ini akan ditindaklanjut dalam pengujian hipotesis. Nah, dalam penelitian ini pengujian hipotesis yang digunakan yaitu uji T atau uji parsial. Uji T di sini itu pengujian melalui uji T merupakan
Membandingkan dengan para taraf nyata, uji T ini berpengaruh positif dan signifikan apabila hasil perhitungan ini lebih besar daripada atau probabilitas kesalahan lebih kecil. Berdasarkan perhitungan tabel di atas ini dapat dijelaskan bahwa nilai T pada variabel X yaitu sebesar 5,373 dengan signifikan 0,000. Karena terhitung di sini 5,373 dan tabel di sini 0,482, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima dan H0 ditolak. Yang artinya bahwa pengaruh metode talking stick ini berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap motivasi belajar siswa. Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh metode talking stick terhadap motivasi belajar siswa, maka peneliti menarik kesimpulan dengan hasil yang diperoleh dari uji T ini dengan perhitungan sebesar T hitung yaitu 5,373, lebih besar dari T tabel 0,482. Nah, dibuktikan dengan adanya peningkatan motivasi belajar pada siswa sehingga mereka terlihat sangat enjoy atau bebas tanpa tekanan, peserta didik bisa belajar sambil bermain. Juga terlihat begitu lebih antusias serta fokus terhadap pembelajaran. Nah, dengan adanya metode talking stick ini, siswa tidak merasa jenuh, bahkan tidak mengantuk, yang membuat konsentrasi belajar siswa ini berkurang dalam belajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan terhadap metode talking stick pada motivasi belajar siswa setelah diberi perlakuan atau treatment. Cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak pantas atau kurang baik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.